Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan menerangkan mengenai confidence interval atau interval keyakinan. Saya ulas sedikit lagi ya, jadi kita bicara tentang statistika induktif, itu nanti hubungannya tidak hanya deskriptif saja. Kalau statistika deskriptif kan cuma membuat grafik, kemudian berapa rata-ratanya, berapa standar simpangan bakunya, standar deviasinya, dan lain-lain. Kalau induktif ini lebih jauh. Jadi statistika induktif itu menggunakan data sampel untuk membuat perkiraan, keputusan, prediksi, atau generalisasi lain tentang populasi. Jadi nanti kita tidak pakai populasi lagi, tapi pakai data sampel untuk mendapatkan informasi, ya bisa mengambil keputusan dan lain-lain itu mengenai populasi. Tujuannya untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel dan untuk memberikan ukuran presisi untuk metode yang digunakan untuk membuat inferensi. Nah, pernyataan induktif ini ialah menggunakan data dari sampel dan menerapkannya pada populasi, intinya seperti itu. Nah, kita mulai masuk ke sini. Estimasi. Estimasi ini seperti apa ya, menaksir, menduga, ya, mengestimasi. Itu adalah proses memperkirakan nilai parameter dari informasi yang diperoleh dari sampel. Jadi memperkirakan, kan kita tidak mengambil sampel secara keseluruhan, hanya mengambil sebagian saja sampel. Ya, jadi dari populasi secara keseluruhan itu kita hanya ambil sedikit sampel saja. Nah, bagaimana caranya agar sampelnya itu bisa mewakili populasi? Nah, itu kita pakai yang kemarin teknik sampling itu. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana memperkirakan nilai populasi menggunakan data sampel. Itu namanya mengestimasi. Kalau estimator, berarti itu penaksir, yaitu ukuran sampel yang digunakan untuk memperkirakan ukuran populasi. Nah, ukuran sampel itu kita sebut dengan statistik. Kalau ukuran populasi kita sebut dengan parameter. Jadi ukuran itu maksudnya gimana? Ukuran itu misalkan rata-rata. Kan ada rata-rata untuk populasi, ada rata-rata untuk sampel. Nah, kalau rata-rata untuk populasi kita sebut parameter, rata-rata untuk sampel kita sebut statistik. Coba dibuka filenya yang sudah pernah saya berikan. Nah, ini perbedaan parameter dan statistik. Nah, ya kan di sini istilah statistik digunakan ukuran-ukuran sampel, kalau parameter ukuran populasi. Ini contohnya. Yang sering kita tahu rata-rata misalkan ya, untuk parameter rata-rata itu simbolnya mu seperti ini. Kalau di sampel namanya statistik rata-rata itu simbolnya X, ada garisnya di atas, X bar gitu istilahnya. Kemudian ada proporsi, kalau di parameter P-nya besar, kalau di statistik P-nya kecil. Bisa juga yang di parameter itu P-nya kecil, dikasih topi itu ya. Itu artinya taksiran. Topi itu menandakan taksiran. Kemudian standar deviasi atau simpangan baku, kalau di parameter simbolnya seperti ini, kita sebut dengan sigma. Kalau di sampel simbolnya adalah S kecil. Banyak data pun begitu. Kalau banyak data di populasi N besar, banyak data di sampel N kecil. Ini untuk penggunaan simbolnya. Saya lanjut lagi dari sini. Kita sudah mengenal estimasi, kemudian estimator. Kalau titik itu kan kalau kita membuat titik kan itu merupakan estimasi nilai numerik spesifik dari suatu parameter. Contohnya kita menghitung nilai rata-rata.
Ya, rata-rata dari nilai UTS anak PBS 4. Nah, kan pasti nanti langsung ketemu berapa? Misal 75, ya itu namanya estimasi titik, cuman 1 titik saja, 75 itu saja. Kalau interval, parameternya itu interval atau rentang nilai yang digunakan untuk mengestimasi parameter. Nah, ini mungkin tidak mengandung nilai sebenarnya dari estimasi. Jadi kalau estimasi titik tadi rata-rata UTS anak PBS 4 itu hanya 75. Kalau yang estimasi interval itu seperti 70 sampai 80 misalkan seperti itu. Seandainya rata-rata yang asli dari populasi itu 76 seperti itu ya. Kalau kita hanya mengestimasi titik di mana itu 75, itu kan kurang tepat ya. Jadi kita kan menggunakan data sampel, misalkan dari 20 orang kita ambil 10 saja, kemudian dari 10 itu kita tanyai berapa nilainya. Kemudian kita rata-rata dapatnya 75. Padahal kalau 20 orang itu rata-ratanya 76. Maka jika menggunakan estimasi titik saja kurang tepat. Maka timbullah di sini estimasi interval. Kita bisa membuat rentang nilai. Nah, tadi kan ketemunya misalnya 70 sampai 80. Berarti 76 itu masih berada dalam interval, maka masih dikatakan benar. Gitu. Itu tadi kelebihan dari estimasi interval. Kemudian kita harus mengenal tingkat keyakinan. Jadi dari estimasi interval itu kita punya berapa tingkat keyakinan kita. Tingkat keyakinan dari estimasi interval suatu parameter adalah probabilitas bahwa atau peluang bahwa interval tersebut akan berisi parameter. Nah, misal di sini tingkat keyakinannya misal 90%, 95%. Interval keyakinan atau confidence interval adalah perkiraan interval spesifik dari parameter yang ditentukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel dan dengan menggunakan tingkat kepercayaan tertentu. Jadi misalkan yang tadi ya, kita ketemu interval keyakinan kita 90%, ya interval keyakinan 90% kita nilai UTS anak PBS itu rata-ratanya adalah mulai 70 sampai 80. Itu yang namanya interval keyakinan. Kemudian kita mengenal margin of error, kita simbolkan dengan E. Ini artinya adalah kesalahan maksimum perkiraan. Itu margin of error. Rumusnya adalah Z alfa per 2, nilai Z, dikalikan dengan sigma. Sigma tadi apa? Sigma adalah simpangan baku atau standar deviasi dari populasi dibagi akar N. N ini ukuran sampel. Ini adalah kemungkinan perbedaan maksimum antara estimasi titik parameter dan nilai sebenarnya dari parameter. Dilambangkan dengan huruf kapital E. Nah, sebenarnya Z alfa per 2 itu di mana? Nah, ini kalian pasti sudah tahu ya untuk menghitung Z-nya. Misalkan di sini Z-nya adalah 95%. Maka 95% ini bagaimana letaknya di kurva? Kurva ini kan luasnya 100. Ketika kita bilang yang tengah ini 95%, kemudian ekornya ada 2 kanan kiri, berarti ekornya adalah 5% dibagi 2, yaitu 2,5% atau 0,025 gitu. Nah, ini bisa dicari di tabel Z kemarin. Tabelnya berarti kalau nyari adalah 97,5 karena kalau tabel kita kan kumulatif dari awal sampai akhir. Ya, bisa dicari untuk di sini. Kalau nyari di sini nanti ketemunya 1,96. Kalau di sini kan juga bisa ya. Jadi bisa juga kalau di sini nyari yang 0,025 itu nanti ketemu di sini ada minusnya. Ini simetris jadi sama.
minus 1,96. Ini cara memperolehnya. Nah, di sini kita bisa lihat rata-rata mu kan simbol dari rata-rata di populasi. Nah, ini margin of error-nya tadi ya, kesalahannya. Berarti nanti mu dikurangi ini dan mu ditambah ini. Nanti interval kepercayaan kita adalah mulai yang sini sampai yang sini. Nah, ini ilustrasinya kalau kita punya populasi, kemudian kita mengambil 20 set sampel, jadi misal 100, kemudian ada 20 orang, saya suruh mengambil sampel masing-masing. Itu kan yang diambil pasti berbeda-beda. Jadi kita punya 20 set sampel di sini. Kemudian kita hitung X-bar-nya, yaitu pakai estimasi titik ya. Estimasi titik, ini rata-rata dalam sampel. Kemudian kita juga hitung 95,44% confidence interval atau interval keyakinan. Dengan interval keyakinan 95,44%. Nah, ternyata ini sudah ditemukan di sini. Kemudian ini ditanya apakah mu itu di CI, ya. Apakah 40,45 ini berada dalam rentang ini. Oh maaf, ini mu-nya ini yang sebenarnya apa? Rata-rata yang sebenarnya itu adalah 40. Nah, sekarang pertanyaannya 40 apakah berada dalam rentang CI ini? Ternyata iya, hanya satu yang tidak. Satu yang tidak berarti di sini dari 20 yang tidak hanya satu. Berarti 19/20. 19/20 itu nanti berapa ya? Coba dihitung. 19/20. 0,95. Berarti benar 95% itu mu atau nilai asli dari populasi itu berada dalam confidence interval. Nah, apakah pengambilan sampelnya harus 20? Enggak. Jadi berapapun intinya 95%-nya pasti nilai yang sebenarnya ini berada dalam rentang interval konfidensi. Nah, ini guru ini kan melewati semuanya. Sekarang kita masuk ke sini. Jadi di sini nanti kita akan mempelajari confidence interval untuk rata-rata dan confidence interval untuk proporsi. Nah, proporsi ini seperti peluang. Jadi sama ya, di sini mu itu lebih besar dari X bar atau rata-rata sampel dikurangi dengan E, margin error tadi ya. Kalau yang kanan sampai ini yang ditambah. Sama begitu pula dengan proporsi. Bedanya hanya di sini. Kalau proporsi itu P topi dikalikan Q topi ya, bukan standar sigma, bukan sigma standar deviasi, tetapi standar deviasinya adalah P dikalikan Q. Ada simbol topi di sini itu melambangkan taksiran, yaitu statistik ya, proporsi untuk sampel. Nah, di sini pedomannya seperti ini ya. Kalau ukuran sampelnya kurang dari 30, yang sebelah sini kalau ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Kemudian standar deviasinya
sigmanya diketahui atau tidak. Ya. Standar deviasi untuk populasi sigma diketahui atau tidak diketahui. Kalau tidak diketahui, maka kita estimasi dengan S, yaitu simpangan baku pada sampel. Jadi kalau sigmanya diketahui, ya, standar deviasi populasi diketahui, maka kita pakai Z. Nah, entah itu ukuran sampelnya kecil atau besar, ya. Tetapi kalau tidak diketahui, kalau ukuran sampelnya kecil, kita pakai T, distribusi T, bukan distribusi Z. Kemudian di sini sigmanya diganti dengan S. Tetapi kalau seandainya tidak diketahui, tapi ukuran sampelnya besar, maka kita tetap pakai Z, tetapi yang ini sigmanya kita ganti dengan S. Gitu. Nah, ini T atau Z. Nah, tergantung ini apakah sigma diketahui, ya gunakan nilai rumus interval Z apapun ukuran sampelnya. Jika tidak, maka ditanya sampelnya besar atau kecil. Jika besar, maka gunakan nilai Z dan ganti sigma dengan S. Jika tidak, maka ganti sigma dengan S dan gunakan distribusi T. Nah, situasi 1, sampel besar atau sampel kecil yang terdistribusi normal. Rata-rata populasi tidak diketahui oleh kita dan kita ingin memperkirakannya. Ya, tujuan kita kan untuk memperkirakan mu di sini ya. Ukuran sampel yang besar dari 30 dan simpangan baku populasi diketahui atau tidak diketahui. Atau ukuran sampel kurang dari 30, standar deviasi populasi diketahui dan populasi terdistribusi normal. Sampelnya itu sampel acak sederhana. Contohnya ini rumusnya ya. Untuk situasi 1. Ini rumus umumnya seperti ini. Jadi ini rumus umumnya, kemudian yang di sini kalau sigmanya diketahui, kalau ini untuk sigmanya yang tidak diketahui dan ukuran sampelnya lebih besar dari 30. Seperti skema yang tadi, maka diganti dengan S. Contohnya, rata-rata kehadiran yang dibayar untuk sampel 30 pertandingan Major League All Star adalah sebesar ini 46.000 sekian dolar dengan standar deviasi ini. Nah, disuruh menghitung interval kepercayaan 95% untuk rata-rata kehadiran berbayar di semua pertandingan Major League All Star. Nah, ini diagnosanya apa? Memiliki mean sampel atau rata-rata sampel dan simpangan baku sampel. Nah, di sini 30. Nah, dari 30 itu diketahui bahwa minnya ini, standar deviasinya ini, berarti ini adalah standar deviasi sampel. Kalau standar deviasi populasi itu biasanya disebutkan nanti di soalnya standar deviasi populasi. Kalau tidak disebutkan berarti standarnya sampel. Nah, kita tetap menggunakan nilai Z karena sampelnya besar, 30 ke atas. Oh, tapi ini kita ganti dengan S, maka tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Ini kan X barnya tadi kan 46, kemudian Z-nya kalau 95% itu 1,96, bisa dicari di tabel Z. Ya, nyarinya berarti nanti, ya jangan lupa dibagi 2 ya, karena alfanya dibagi 2. Kemudian ini S-nya dibagi akar N. Nah, nanti ketemu ini plus minus ya, yang kiri ini di minus, yang kanan ini di plus. Jadi interpretasinya kita dapat 95% yakin bahwa mu, ya mu ini mu ini, atau rata-rata kehadiran yang dibayar untuk semua pertandingan Major League All Star adalah antara ini sampai ini. Bagaimana menentukan nilai Z? Coba saya contohkan dari tabel ya. Normal tabel.
Nah, tabel kita adalah kumulatif ya, norma kumulatif. Nah, kita nyarinya di mana nilai Z-nya? Nyarinya dari dalam ya. Tadi kan 95%. Berarti kalau ekornya ada 2, berarti sisanya yang 50% kita bagi 2, berarti masing-masing 2,5% atau 0,025. Nah, kita cari yang di tengah ini 0,025. Ya, bisa 0,025 atau 100 dikurangi 0,025 atau 0,975 kan simetris. Ya. Jadi di sini 0, bentar. Ini soalnya tabel saya terbatas ya, di daerah minus saja, maka saya mencari yang sebelah kiri sini, kan simetris sama saja. Kalau nyari dari kanan berarti nyari yang 0,975, nilai 0,975 di dalam tabel sini. Kalau dari kiri berarti nyarinya 0,025. Coba kita cari yang 0,025. 0,025 itu ada di sini, antara sini ya, 0,025 ini ada 0,020 itu adalah minus 1,99 berapa ini yang atas ini 0,096 nantinya ya. Nah, minus 1,96. Nah, maka tadi Z-nya adalah 1,96. Kenapa minusnya tidak diikutkan? Karena seharusnya kita nyarinya yang di sebelah kanan. Cuman tabel saya hanya di sebelah kiri. Nah, karena simetris, maka kita bisa alternatifnya bisa nyari sebelah kiri atau kanan. Tapi yang benar adalah nanti yang kanan, maka tidak pakai minus. Ya, itulah kenapa ini 1,96. Untuk interval konfidensi yang lain silakan dicari sendiri. Kalau 90% berarti sisanya kan 10% dibagi 2, masing-masing ekor 5%. Maka silakan dicari di 0,95. Nyarinya dari dalam tabel, kemudian yang sampingnya nilai Z-nya berapa. Situasi 2, ketika sampelnya kecil, kemudian rata-rata populasi tidak diketahui, ukuran sampel kurang dari 30, dan simpangan populasi tidak diketahui. Maka variabel tersebut berdistribusi normal atau mendekati normal. Sampelnya adalah sampel acak sederhana. Maka kita pakai distribusi T dan mengganti sigma dengan S. Apa itu distribusi T? Bentuknya mirip seperti distribusi normal, berbentuk lonceng. Sama-sama simetris terhadap min. Jadi nanti kita nyari dari nilai T-nya ini prinsipnya sama dengan yang distribusi normal. Kemudian min, median, dan modus sama dengan 0 dan terletak di pusat distribusi. Maka ini mirip dengan distribusi normal standar di mana minnya 0. Kemudian kurvanya tidak pernah menyentuh sumbu X. Ya, maksudnya tidak pernah menyentuh sumbu X itu ya ini tuh tidak pernah menyentuh sumbu X tapi mendekati tapi nggak pernah menyentuh. Ya nggak pernah 0 nilai kesininya. Nah, variansnya lebih besar dari 1. Kalau normal standar kan minnya 0, variansnya 1. Tetapi kalau yang distribusi T ini minnya 0, tetapi variansnya lebih besar dari 1. Kemudian dengan bertambahnya ukuran sampel, distribusi T mendekati distribusi normal standar. Maka tadi kalau sampelnya itu besar, lebih 30 ke atas, itu maka kita bisa langsung pakai distribusi normal standar Z tadi. Kemudian memiliki N-1 derajat kebebasan. Nah, ini bentuknya distribusi T. Kalau yang distribusi normal ini yang biru tua, yang distribusi T ini yang Tosca dan biru agak muda ini ya. Nah, semakin besar nilai N, maka semakin mendekati yang biru tua ini. Maka kalau
sampelnya besar, kita pakai yang disebut standar normal saja. Nah, parameternya untuk ini itu ada 2 ya. N-1. Ada 1 sih, N-1 saja. N ini jumlah sampelnya. Alfa per 2 kan Z-nya juga tadi. Alfa per 2. Kalau Z itu tabelnya kan seperti itu tadi. Kalau T ini tabelnya adalah seperti ini. Ini gram, pensil. Sudah saya siapkan. Pensil hijau, pensil merah, pensil ini tabel T. Krayon. DF ini derajat bebas. DF adalah N-1. Ya, jadi sama seperti yang tadi, DF itu N-1. Nah, di sini untuk probabilitasnya, PR ini probabilitas untuk 0,25. Jadi nanti dicocokkan, misal 4, kemudian alfanya ada alfa per 2-nya. Jadi ini sudah langsung ya. Yang sini ini untuk alfa saja, yang atas ini untuk alfa per 2. Jadi nanti untuk populasi interval lihat yang atas. Misal 5% kan 0,05, kemudian sampelnya ada 5, berarti DF-nya adalah 5 minus 1, 4 ya. 4 dan 0,05 berarti ini 2,131. Coba kita buktikan ya. Di contoh soalnya, gaji rata-rata sampel N sama dengan 12 pilot maskapai penerbangan komersial adalah ini dengan standar deviasi ini. Berarti ini standar deviasi dan min dari 12 pilot ini. Temukan interval kepercayaan 90% untuk gaji rata-rata semua pilot maskapai komersial. 90% berarti kita kan 10 dibagi 2 ya, berarti 5%. Kita cari 5%, N-nya 12, berarti DF-nya 11. Kita lihat di sini, oh maaf ini yang warna. 12 ya, 12 kemudian 0,05. Nah, ketemunya kan ini. 1,78229. Oh maaf 11 ya, kan N-1 ini 1,79588. Nah ini sama kan 1,796. Jadi kemudian dioperasikan seperti yang tadi, dapat akhirnya seperti ini. Nah sekarang untuk proporsi prinsipnya sama, cuman yang berbeda adalah ini ya, kalau di proporsi bukan sigma tetapi P topi dikali Q topi, di mana Q topi adalah 1 dikurangi P topi. P ini kan satuannya nanti persentase ya, proporsi sampel. Nah syaratnya N dikalikan P dan N dikalikan Q harus lebih besar sama dengan 5. Contohnya, dalam survei terbaru dari 150 rumah tangga, 54 itu memiliki AC sentral. Temukan interval kepercayaan 90% untuk proporsi sebenarnya dari rumah tangga yang memiliki AC sentral. Jadi proporsinya berapa? Dari 150 ternyata 54 yang punya AC. Jadi proporsi orang yang punya AC adalah 54 per 150. Ini kita sebut dengan P topi ya, proporsi sampel. Hasilnya adalah ada titiknya ini, berarti ada nolnya sebenarnya 0,36. Titik di depan ini sama dengan ada nolnya di depan. Maka Q-nya adalah 0,64. N-nya 150. Coba kita buktikan apakah N dikali P dan N dikali Q lebih besar dari 5. Ya, lebih besar dari 5. Sudah ya, kalau kita kalikan. Nah, kemudian kita pakai Z. Untuk proporsi kita selalu pakai Z. Kemudian tinggal kita masukkan saja, kita operasikan. Cari Z-nya gimana? Ya, tadi kan 90%.
Berarti nyarinya 10 dibagi 25%. Cari di dalam tabel 0,95, nanti ketemu 1,64 atau 1,645. Nah, harus sama persis dengan ini ya. Kemudian maka 90% CI-nya ketemunya adalah ini 0, proporsinya mulai dari kita dapat yakin 90% bahwa proporsi sebenarnya P dari semua rumah yang memiliki akses sentral adalah antara 29,6% dan 42,5% dari sini. Ini kan 0,295, 0,425. Nah, terima kasih. Silahkan dipelajari. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Jadi kisi-kisi untuk UAS-nya apa? UAS-nya itu bentuknya esai. 3 soal saja. Soal pertama tentang teknik sampling, bagaimana cara mengambil sampling acak. Yang kedua tentang proporsi, dan yang ketiga tentang min untuk interval keyakinan. Terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.